Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu. Yang insya Allah berdoa ini akan dipimpin oleh Ananda Chandra Wiharja. Pada Ananda Chandra Wiharja, tolong pimpin teman-teman kamu ya untuk berdoa bersama. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya, berdoa kita bersama-sama sudah selesai. Selanjutnya sebelum kita menyanyikan Indonesia Raya, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Coba siapa yang hari ini tidak hadir, ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya hadir semua. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib ya Indonesia Raya. Insya Allah lagu wajib Indonesia Raya ini akan dipimpin oleh Ananda Amelia Putri. Pada Ananda Amelia Putri dipersilakan untuk memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan Ananda Putri maju ke depan. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, semuanya harus berdiri untuk menyanyikan Indonesia Raya. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang
Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, tadi kita telah berdoa, terus mengabsen, terus lanjutkan ke menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang kita akan lakukan ya gerakan tepuk semangat ya agar kita nanti belajarnya dalam keadaan semangat. Oke, siap? Tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat. Terima kasih ya, kalian telah melakukan tepuk semangat. Semoga nanti belajarnya dalam keadaan semangat. Dan anak-anakku yang soleh dan solehah duduk kembali. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ya sebelum kita melanjutkan kepada materi baru, ya Bapak akan sedikit mengulas ya tentang materi sebelumnya, yaitu tentang tadarus Al-Quran. Ya, tadarus Al-Quran itu yaitu membaca Al-Quran. Ya, kita itu harus membaca Al-Quran baik di masjid, ya, di musola maupun di rumah. Itulah tadarus Al-Quran. Demikianlah kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu pelajaran 10 pendidikan agama Islam tentang kisah teladan Luqman, subtema siapakah Luqman. Buka buku paket kalian dan buku tulis kalian, taruh di atas meja ya. Ya, di atas meja semuanya. Lanjut buka halaman 82. Baiklah, anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pelajaran 10 tentang kisah teladan Luqman, subtema siapakah Luqman. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita itu harus mampu memahami siapa itu Luqman. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu adalah kita itu harus memahami siapa itu Luqman. Luqman adalah putra Baura bin Nahur bin Tareh. Ya. Tareh adalah nama dari Azar, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman berkebangsaan Habsyi, yaitu daerah mana? Kota Sudan. Luqman adalah hamba yang soleh. Dia bukan seorang nabi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepada Luqman, sehingga nasihat Luqman kepada anaknya ya diabadikan dalam Quran. Quran apa itu? Siapa yang tahu? Quran surat Al-Luqman. Ya, itu nasihat Luqman itu diabadikan dalam Quran surat Al-Luqman. Pekerjaan Luqman adalah tukang kayu, tukang jahit, dan mengembala domba. Namun karena dia memiliki kekuatan dan kebijaksanaan, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Luqman diangkat menjadi apa? Menjadi hakim atau qadhi pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Dan sekaligus menjadi guru Nabi Daud alaihissalam. Sebelum Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi apa? Menjadi nabi. Luqman hidup selama 1000 tahun dan menikah dan dikaruniai banyak anak. Namun anak-anaknya itu semua meninggal dunia pada saat waktu
kecil. Salah satu kisah Luqman yang terkenal adalah siapa? Siapa yang tahu? Kisahnya, kisah Luqman, anak Luqman dengan seekor keledai. Nah, itu adalah kisah yang terkenal ya. Semuanya yang terkenal di dunia itu kisah anak Luqman dan seekor keledai. Baiklah, anak-anakku yang soleh dan soleha, ya, marilah kita dengarkan kisah tentang anak Luqman dan seekor keledai. Pada suatu hari, ya, Luqman masuk ke pasar dengan menunggang sebuah keledai, sedangkan anaknya mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki. Ya. Orang-orang pun di pasar berkata, "Loh, kenapa bapak itu malah enak-enakan naik keledai? Ya, sedangkan anaknya berjalan kaki kecapek." Ya. Lalu Luqman pun turun dan menaikkan anaknya ke atas keledai. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, orang-orang pasar pun melihat Luqman. Mereka berkata, "Masa ayah-ayah yang tua, yang sudah tua disuruh jalan kaki, tidak punya adab anak itu?" Ya. Seharusnya seorang anak itu harus mengutamakan orang tuanya menaiki keledai. Luqman pun berhenti lagi. Lalu Luqman menaiki keledai bersama anaknya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian terdengar lagi ramai orang-orang di pasar berkata, "Ya Allah, kasihan sekali keledai ini. Ya, dinaiki 2 orang sekaligus." Coba bayangkan, jadinya 2 orang sekaligus menaiki keledai. Parah dong, nanti tulang belakang keledai itu patah. Lalu tak boleh ini terjadi. Apakah kalian tahu ini perbuatan menyiksa hewan? Ya, kata orang-orang di pasar. Lalu mereka pun berhenti dan turun dari atas keledai dan melanjutkan perjalanan. Melihat mereka berjalan kaki, orang-orang pasar pun berkata, "Aduh, sedang apa mereka? Ya, punya keledai tapi tidak dinaiki. Buat apa punya keledai kalau tidak dinaiki? Bukannya keledai itu harus dinaiki, ya? Bukan jalan bareng dengan keledainya." Nah, mendengar itu, ya, membuat Luqman tidak tersenyum lagi. Kemudian mereka berhenti di bawah pohon dan mengikat keledai itu. Lalu anaknya berkata, "Ayah, kenapa semua orang berkata begitu? Apa yang kita lakukan ini semua tidak benar?" Kata anaknya Luqman. "Aku yang naik disangka zolim. Ayah yang naik disangka zolim. Kita berdua pun disangka zolim. Bahkan kita turun berdua disangka bodoh karena tidak menaiki keledai." Lalu Luqman menjawab, "Itulah yang ingin ayah tunjukkan kepadamu, nak. Ya, kita ini tidak akan bisa memuaskan semua orang. Tuhan bisa menjadikan mulut manusia bisa berbicara, akan tetapi kadang-kala mereka hanya mencemooh saja tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi," kata Luqman. Lalu anaknya pun bertanya kembali, "Apa maksud ayah? Apa mereka tidak boleh berkata seperti itu?" Kata anaknya Luqman. "Mereka berkata boleh berkata apapun," kata Luqman. "Akan tetapi sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita seharusnya yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah niat karena Allah, bukan karena manusia semata. Kalau kita berbuat karena manusia semata, kita akan keliru karena
manusia itu berbeda-beda pendapat. Biarlah Allah sajalah yang menghakimi kita atas apa yang kita perbuat benar atau salah. Ya. Lalu anaknya bertanya kembali, berarti tidak salah dong jika kita menaiki keledai atau berjalan kaki asalkan kita tahu alasan yang akan kita perbuat itu kan ya, kata anaknya Luqman. Ya betul sekali kata Luqman. Kita tidak perlu risau dengan apa yang dikatakan orang lain. Yang perlu kita khawatirkan adalah apa yang akan Allah katakan kepada kita jika kita melakukan suatu perbuatan. Demikianlah anak-anakku ya, cerita atau kisah tentang anak Luqman dengan seekor keledai. Baiklah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini ya, coba Bapak akan simpulkan, tapi Bapak akan tanya dulu ya. Coba siapa yang tahu ya hikmah dari kisah anak Luqman dan seekor keledai? Siapa yang tahu? Oke ya, saudara Ananda Adel, coba apa hikmahnya? Kita harus memiliki prinsip yang kuat dalam melakukan suatu perbuatan. Oke ya, tepuk tangan buat Ananda Adel ya. Coba siapa lagi yang tahu hikmah dari kisah anak Luqman dan seekor keledai tadi? Oke, Ananda, Fendi, apa? Semua yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah SWT. Oke ya, semua yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, sekali lagi hikmah dari kisah anak Luqman dan seekor keledai itu benar ya, kata saudara Ananda Adel dan Ananda Rendi. Yaitu pertama, kita harus memiliki prinsip yang kuat ya dalam melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, semua yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesimpulan dari Bapak, hikmah dari kisah anak Luqman dengan seekor keledai. Demikianlah ya, nanti tugas dari Bapak ya akan dikirim melalui WA ya, berupa Google Form ya. Nanti di sana ada password kata sandinya yaitu kata sukses. Oke, nanti dikerjakan di rumah. Oke, sebelum Bapak mengucapkan salam, ada sedikit pantun dari Bapak. Bawa kue pakai tali ya, kuenya ada stoples. Saya tutup pembelajaran ini, sampai jumpa dan semoga sukses. Baik, untuk pembelajaran diakhiri, coba diakhiri dengan doa lagi. Saudara Ananda Chandra pimpin lagi doa. Sudah belajar. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Shadaqallahul azim. Doa selesai. Terima kasih ya anak-anakku yang soleh dan soleha atas pembelajaran hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Silakan buku pelajaran kalian dimasukkan lagi ke dalam tas. Berdiri. Ya.